أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا وألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang yang memiliki karunia di antara kalian dan kelebihan rezeki bersumpah bahwa ia tidak akan lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah ia memaafkan mereka dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Bila, ikhwan sekalian, kalau kita harus membaca terjemahan, saya kira mungkin pemahaman kita terhadap ayat ini masih agak dangkal. Karena memang sebagian besar dari ayat Al-Quran itu ada cerita di baliknya. Dan penting sekali bagi kita untuk tahu cerita itu agar menguntungkan pemahaman kita terhadap itu. Dan kalau kita ingin paham tentang ayat ini, coba kita flashback tentang sirah Rasulullah, hayatus sahabat, atau cerita-cerita yang melatar belakangi turunnya. Dan kita kenal itu dengan istilah apa? Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Ayat ini bercerita tentang seorang sahabat yang sangat dermawan, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedermawanannya diakui oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi mengatakan tidak ada harta seseorang yang lebih bermanfaat dan berharga bagiku dan bagi agama ini kecuali harta Abu Bakar As-Siddiq.
Tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam menginfakkan. Bahkan kita tahu adegan dalam perang Tabuk ketika Nabi SAW melelang kebaikan kepada para sahabat. Siapa yang mau menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka semua sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing. Datanglah mereka dengan membawa harta-harta mereka. Datang Umar bin Khattab membawa hartanya yang banyak sekali, ratusan ekor onta, kuda, baju besi, kemudian pedang dan seterusnya. Bahkan beberapa perhiasan keluarganya dia bawa. Dengan harapan dia berpikir bahwa kali ini saya ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kedermawanan. Was-sabiquna as-sabiqun. Seperti itulah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin mengalahkan dalam kesolehan, ingin mendahului dalam kebaikan. Umar berpikir kali ini dia bisa mengalahkan Abu Bakar karena dia membawa harta yang sangat banyak. Kalau tidak banyak, dia tidak mungkin berpikir akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali hartanya, namun itu setengah dari harta keutuhan hartanya. Dia serahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya. Berapa yang engkau berikan ya Umar? Setengah dari harta saya Rasulullah SAW. Fisabilillah. Walaupun kewajibannya itu tidak ditentukan berapa, dan kemudian ada ijtihad dari para ulama 10% dari harta kita. Tetapi itu ijtihad. Lalu tidak lama kemudian datang Utsman, juga berpikir ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, dan dia membawa lebih banyak daripada Umar bin Khattab. Ratusan ekor unta, ratusan ekor kuda, dan berbagai macam perhiasan yang kalau kita hitung jumlah emasnya lebih dari 5 kg emas dibawa oleh Utsman bin Affan. Bahkan unta yang dibawa oleh Utsman ada beberapa karavan dagang, dan kita tahu jumlah unta dalam satu karavan dagang itu jumlahnya banyak sekali. Dia bawa beberapa karavan, bukan satu karavan. Dia pikir ini bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu hanya sepersekian dari hartanya Utsman. Tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa harta yang juga lebih banyak daripada Utsman, dan ini lebih kaya daripada Utsman dan Umar. Juga dengan harapan ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Was-sabiqun as-sabiqun. Semua mereka sabiqun as-sabiqun. Dan Allah mengatakan jumlah mereka dulu Sullatun minal awwalin. Sepertiga. Artinya satu orang sabiqun, dua orang yang ashabul yamin pada masa itu. Luar biasa jumlahnya. Sekarang wa qalilun, sedikit sekali. Wa qalilun minal akhirin, tinggal sedikit, dan hampir tidak kita kenal orang seperti ini. Bahkan kita tidak termasuk, belum termasuk. Lalu baru yang terakhir datang Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa hartanya yang tidak terlalu banyak, masih di bawah Umar, apalagi Utsman, apalagi Abdurrahman. Akhirnya datang dan melihat orang-orang menginfakkan hartanya yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah tersenyum dan bertanya, berapa yang engkau bawa ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, saya bawa dan saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah. Seluruhnya, tidak ada sisa satu dinar pun, satu dirham pun, bahkan satu genggam gandum pun tidak tersisa di rumahnya. Kalau tersisa, tidak disebut seluruhnya. Seluruhnya, tidak ada sisa, bersih seperti orang pindahan rumah. Bersih hartanya, diberikan fi sabilillah. Kemudian Rasulullah bertanya untuk memberi pelajaran bagi yang lain. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Apakah dia menjawab 1 kilogram beras? Apakah dia menjawab 1 ekor domba? Apakah dia menjawab 1 ekor unta? Atau yang lebih kecil darinya? Atau 1 dinar? Tidak. Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Tinggalkan Allah dan orang India ini ternyata tidak lepas juga dari kekeliruan. Namanya manusia. Maka jangan berpikir manusia itu ada yang suci. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, bahkan lebih baik sekalipun. Karena orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Udah banyak memberikan harta fi sabilillah, sudah banyak beramal, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hatinya masih dalam keadaan khawatir. Ya Allah, betapa lemahnya saya, betapa banyak kekurangan saya. Ini orang yang ulaika humul mu'minun. Mereka orang yang beriman.
Ternyata di ayat 22 surat An-Nur, Allah mengisahkan tentang sebuah kekeliruan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kekeliruan itu kemudian langsung ditutup dengan taubatan nasuha, dan kita harus belajar dari beliau. Belajar dari keutamaannya, keistimewaannya, bahkan dari kekeliruannya. Sebagaimana kita juga belajar dari sunnah Rasul yang mulia, bahkan dari kekeliruan yang dilakukan Rasulullah SAW yang kemudian ditegur juga oleh Allah di dalam. Apa yang terjadi sehingga Allah turunkan ayat 22? Abu Bakar punya banyak keluarga, banyak sekali dari keluarga Abu Bakar itu yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Bukan hanya fi sabilillah, bahkan kepada zawil qurba. Bukankah orang yang dekat dengan kita itu punya hak atas harta-harta kita? Al-aqrab thumma al-aqrab, yang dekat kemudian yang lebih dekat dan seterusnya. Abu Bakar punya banyak sekali dari keluarga besarnya yang selalu dibantu sejak mereka masih muda. Ada seorang di antara keluarga Abu Bakar, mungkin sepupu, mungkin ponakan, Allahu a'lam, yang selama ini sering dapat bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia butuh apa-apa, datang ke rumah Abu Bakar. Ada masalah, datang kepada rumah Abu Bakar. Ketika dia mau bekerja, modalnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia mau menikah, maharnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia dalam keadaan lapar, Abu Bakar yang memberinya makan. Nafkah luar biasa diberikan oleh Abu Bakar. Tapi orang tersebut, suatu saat setelah dia berhijrah ke Madinah, dan dia digolongkan di antara muhajirin as-sabiqun al-awwalun, tapi suatu saat dia ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal, dan Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau laki-laki itu adalah ponakannya Abu Bakar, berarti dia sepupunya Aisyah. Kalau itu adalah sepupunya Abu Bakar, berarti dia pamannya Aisyah. Yang jelas dia keluarga dekatnya Aisyah. Dia termasuk orang yang ikut menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal wal-'iyadzu billah. Dan fitnah ini pernah menggoyahkan keutuhan ukhuwah di antara kaum muslimin pada saat itu. Aisyah difitnah. Seorang perempuan yang sangat mulia. Bahkan Allah mengutus Jibril, malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat, untuk melamar Aisyah untuk Rasulullah SAW. Mana ada perempuan yang dilamar oleh malaikat untuk seorang laki-laki? Khadijah Salihah dapat salam dari Allah. Aisyah Salihah, dia dilamar oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dinikahkan dengan Rasulullah. Bayangkan kalau yang datang untuk melamar seorang perempuan, perwakilan dari laki-laki, yang itu orang tokoh yang sangat terkenal. Katakanlah misalnya Mang Kiki mau menikah, yang datang melamar ke akhwat itu Ustaz Arifin Ilham. Itu gimana kira-kira? Mang Kiki, amin. Yang datang Ustaz Arifin Ilham, bukan nelfon, bukan apa, datang langsung kepada akhwat, bilang, "Ukti, saya punya seorang sahabat dekat, namanya Kiki Brijes. Orangnya ganteng, manis, terus pemberani, ya, orangnya ikhlas, mudah-mudahan, amin ya. Saya rekomendasi ini, mau saya nikahkan dengan Ukti kalau Ukti setuju." Itu gimana tuh perasaannya? Ditambah lagi membawa sebuah hadiah. Hadiahnya apa? Kain sutra. Kain sutra yang berasal dari surga, bukan dari dunia, bukan yang dijual di pasar baru, dari surga. Jibril datang memberitahu tentang siapa Aisyah. Ini nggak mungkin orang yang wajahnya terlihat di kain sutra yang dari surga kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nggak mungkin, mustahil. Logika seperti apa yang dipakai untuk menobatkan Aisyah sebagai ahli neraka? Na'udzubillah min dzalik. Jibril turun membentangkan kain sutra itu di hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ini istrimu dunia, istrimu di dunia dan di akhirat." Rasulullah melihat wajah yang luar biasa. Wajah tidak ada perempuan yang lebih cantik dari Aisyah pada saat itu, bahkan mungkin sepanjang masa. Kalau laki-laki terkenal dengan Yusuf, kalau perempuan terkenal dengan Aisyah. Akhirnya dilamar Aisyah dan menikah dengan Rasulullah. Orang sesolehah ini dibilang selingkuh dengan Sofwan. Dan tahukah wa ma adraka ma Sofwan? Tahukah kalian siapa itu Sofwan? Laki-laki jomblo yang sangat soleh. Sahabat jomblo soleh. Mudah-mudahan kita menjadi Sofwan di era 2015. Jomblo dan soleh. Luar biasa difitnah. Sehingga akhirnya sampai saking fitnah itu luar biasa, membuat Rasul sendiri hampir percaya dengan berita tersebut.
Dan udah bersiap-siap mau menceraikan Aisyah. Bayangkan saking dahsyatnya fitnah. Fitnah itu enggak, walaupun salah istilah fitnah itu lebih kejam dari membunuh, itu enggak, bukan itu maksudnya. Fitnah di ayat itu artinya kemusyrikan. Kemusyrikan lebih berbahaya daripada perangan. Maka perangilah orang musyrik kalau mereka menghalangi kita. Tapi enggak salah juga secara makna bahwa fitnah itu dosa besar. Bahkan bisa membuat seseorang terbunuh karenanya. Dan bahkan bisa membuat suami menceraikan istrinya karena fitnah dari luar. Aisyah difitnah. Dan tahukah kita bagaimana perasaan seorang mukmin ketika Aisyah difitnah? Seperti perasaan seorang anak ketika ibunya difitnah. Karena Aisyah adalah ibu kita, bukan Kartini. Kartini adalah pahlawan kita, dan Kartini adalah ibu saya, karena ibu saya namanya Kartini. Kalau saya boleh mengatakan ibu saya Kartini, memang ibu saya Kartini. Tapi kita kayaknya agak-agak ini mengatakan ibu saya Kartini. Tapi ibu kita Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan seterusnya, para ummahatul mukminin. Apa perasaan antum ketika ibu antum dituduh berselingkuh, ibu antum disebut ahli neraka, ibu antum dituduh pengkhianat dan seterusnya? Apakah kita tidak pantas untuk marah? Yang tidak marah berarti dia tidak mencintai Aisyah. Tetapi kemarahan kita tetap beradab dan berakhlak karena kita mencintai Aisyah yang mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia, pemalu, mulia, yang sangat orang yang sangat pemaaf, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah hampir saja menceraikan Aisyah, Rasulullah untuk terakhir kalinya meminta pendapat dari beberapa orang. Apa pendapatmu ya Utsman? Apa pendapatmu ya Talha? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa pendapatmu ya Zubair? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa pendapatmu ya Ali? Ya Rasulullah, mungkin ada yang lebih baik. Allah alam, saya tidak tahu ya Rasulullah. Dan seterusnya, sahabat yang senior nggak berani komentar sama sekali, termasuk Ali, termasuk Talha. 10 sahabat yang dijamin surga kecuali Umar dan kecuali Abu Bakar sendiri yang ayahnya Aisyah. Bahkan Abu Bakar tidak berani mengatakan, oh anak saya masih bersih. Nggak berani karena nggak punya bukti. Dan fitnahnya luar biasa. Ketika manusia tidak ada yang bisa membela Aisyah radhiyallahu anha yang mulia, Allah turunkan ayat dari langit. Ayat 11 surat An-Nur sampai ke ayat 20 itu satu halaman penuh adalah ayat pembelaan terhadap Aisyah. Siapa yang berani menghujat Aisyah yang telah dibela dari langit ke-7? Allah sendiri menurunkan ayat bahwa berita itu haditsul ifki, berita bohong. Itu nggak benar. Aisyah adalah perempuan yang solehah, yang masih suci, yang tidak melakukan dosa apapun dengan Safwan, dan Safwan juga laki-laki yang soleh. Allah membela kedua orang ini sebagaimana Allah pernah membela Maryam dalam kisahnya di zaman Nabi. Solehahnya. Lalu ketika ayat 11 sampai ayat 20 turun pembelaan terhadap Aisyah, Abu Bakar bersyukur. Kemudian Rasulullah ketika turun ayat ini berlari, bahkan nggak sempat memakai sandal. Saking bahagianya Rasulullah dengan ayat ini. Ketika turun ayat ini Rasulullah langsung lari ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah. Dan Aisyah punya hak untuk ngambek. Sehingga ketika Nabi masuk ke rumah Abu Bakar bertanya, ada apa ya Rasulullah, telah turun ayat pembelaan terhadap anakmu ya Abu Bakar? Aisyah. Kemudian Rasulullah membacakan ayatnya, Abu Bakar menangis, lalu memanggil, ya Aisyah, datanglah kepada Rasulullah. Sesungguhnya telah turun ayat pembelaan terhadapmu. Apa kata Aisyah? Tidak, saya hanya akan datang kepada Allah yang telah membela saya. Aisyah tidak mau menemui Rasulullah. Dia tetap di kamarnya. Dan Rasulullah pun tidak marah. Siapa kita untuk marah? Emangnya kita suaminya Aisyah? Rasul saja yang suami tercintanya Aisyah tidak marah dengan sikap itu karena Aisyah. Namanya orang lagi ngambek. Akhirnya Rasulullah kembali. Tidak menemui Aisyah hari itu, besok baru bertemu lagi dengan Aisyah. Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian Abu Bakar teringat dengan laki-laki tadi, salah satu di antara orang yang ikut menyebarkan fitnah, karena bukan sengaja dia juga terlalu gampang mempercayai orang-orang munafikun. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan bantu orang itu lagi selama. Ini sebabnya turun ayat 22. Abu Bakar mengatakan ini, Rasulullah sudah tidak ada, sudah pergi ke rumahnya, lalu Allah turunkan Jibril, membacakan ayat ini kepada Jibril. Ketika ayat ini didengar oleh Rasulullah memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan Rasulullah. Ya Abu Bakar, telah turun ayat kepadaku yang berikutnya. Apa itu ya Rasulullah? Kata Abu Bakar. Abu Bakar belum tahu apa-apa.
Ketika Rasul membacakan ayat ini, Abu Bakar langsung paham bahwa ini adalah ayat tentang dirinya dan Allah alimun, khabirun, basir, sami'un, apa yang dikatakan oleh hamba-hamba. Rasulullah pun membacakan sampai ke kalimat wal yafu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Wal yafu wal yasfahu, Abu Bakar menangis. Wal yafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka ya Abu Bakar jika Allah mengampuni dosa-dosamu ya Abu Bakar? Ala tuhibbun. Menangis Abu Bakar habis-habisan karena merasa bahwa dia telah berdosa besar, karena bersumpah untuk tidak lagi memberikan kebaikan, padahal hartanya titipan dari Allah. Kenapa dia menjadi kikir hanya gara-gara sedikit rasa sakit hati? Ya? Wal yafu, maafkanlah. Wal yasfahu, berlapang dadalah. Lalu Allah menawarkan balasannya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau ada pertanyaan Allah di dalam Al-Quran, ada dua jawabannya. Kalau kita jawab na'am, maka itu artinya kita tidak setuju. Walaupun arti na'am itu ya. Kalau kita jawab bala, berarti kita setuju. Misalnya mengatakan ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Na'am ya Rabbi. Itu artinya enggak, memang saya enggak setuju, enggak suka diampuni dosa saya. Itu jawabannya na'am. Ini kaidah bahasa Arab. Tapi kalau kita bilang bala ya Rabbi, saya sangat ingin engkau menghapuskan dosa-dosa saya. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Dengan keadaan berlinang-linang air mata, gemetar bibirnya untuk mengatakan bala ya Rabbi. Ketika Allah bertanya kepada Abu Bakar merasa sangat sedih. Kenapa? Allah sampai bertanya, maukah kamu diampunkan dosanya? Ini pukulan telak bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah ampunan dosa itu dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga Allah tidak perlu bertanya? Ketika Allah bertanya, maukah engkau diampunkan dosa-dosamu ya Abu Bakar? Ini memalukan sekali bagi Abu Bakar. Betapa malunya Abu Bakar kepada Allah sehingga Abu Bakar tidak kuat untuk berdiri. Dia duduk, tak kuat duduk, dia sujud menangis. Dia mengatakan, bala ya Rabb, bala ya Rabb, saya suka sekali jika engkau mengampuni dosa saya ya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Langsung dia salami Rasulullah, dia pulang, dia ambil harta-hartanya yang lebih banyak, dia infakkan kepada orang yang tadi telah dia sumpahi. Abu Bakar. Begitulah ikhwah sekalian. Cobalah kita memahami bahwa ketika ada orang yang menyakiti perasaan kita, yang mengganggu kita, yang menguji kesabaran kita, yang membuat kita jengkel, yang menzalimi hak-hak kita, sebetulnya di satu sisi itu adalah gangguan, ujian bagi kita. Di sisi yang lain, itu adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan kifarat dosa-dosa. Semakin sering kita diganggu orang, ketika kita bisa bersabar, berarti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus dosa-dosa kita lewat orang itu. Makanya kenapa saya katakan thanks sobat, karena kesalahanmu kemarin Allah mengampuni dosa saya. Malah kita berterima kasih, walaupun bukan berarti membiarkan dia berbuat salah, tetapi secara hakikat kita berterima kasih karena kesalahannya menjadikan kita dihapuskan dosa-dosa kita. Begitu cerita ketika kita berukhuwah fillah, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlaku dalam setiap hal, baik kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Falyafu wal yasfahu. Berikan dua hadiah itu kepada orang yang bersalah. Hadiah yang pertama, al-afu, afwan, memaafkan. Sehingga kita tidak dituntut nanti, kita tidak menuntut dia nanti di akhirat. Itu maksud memaafkan. Saya tidak akan tuntut itu ya Allah di akhirat, sudah selesai. Tapi belum tuntas. Masih ada hadiah kedua yang juga diminta oleh Allah untuk kita berikan kepada saudara kita. Apa itu? Wal yasfahu, berlapang dada. Apa arti berlapang dada? Setelah dia memaafkan dan tidak akan menuntut di akhirat, yang kedua adalah dia akan kembali mempergauli orang itu, berinteraksi dengan orang itu, bermuamalah dengan orang itu seperti semula, bahkan bisa lebih baik dari semula. Itu artinya wal yasfahu, berlapang dada. Tidak ada yang berubah, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya, sebelum kejadian itu. Sehingga kalau ada kejadian yang kadang-kadang merenggangkan hubungan di antara kita, mungkin lewat kata-kata yang kita nggak sengaja, keceplosan kita ngetik di dalam grup, lalu ada yang tersinggung karenanya,
maka segera berikan saudara kita itu hadiah. Falyafu wal yasfahu. Setelah itu kita balas dengan ucapan yang lebih baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Tidakkah kamu suka jika Allah? Bukankah kita ini pemuda hijrah termasuk saya? Masing-masing kita pernah punya masa lalu jahiliyah yang kita berlumur dosa yang luar biasa. Dan kita juga tidak tahu sebanyak apa dosa itu saking banyaknya. Dan kita pun malu untuk bisa diketahui oleh orang lain karena masih banyak yang kita tidak ceritakan dan justru lebih memalukan dari yang sudah pernah kita ceritakan. Dosa kita banyak. Dan kita butuh ampunan dosa dari Allah. Sehingga ketika ada masalah di antara kita, segera kita ingat, spontanitas kita latih. Ini adalah peluang untuk mendapatkan kifarat dosa. Alhamdulillah, saya maafkan, saya lapang dada, Allah hapuskan dosa kita. Ada yang salah lagi. Bukan berarti ketika begini kita membiarkan, tidak. Ada nanti bab yang lain, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah, dan seterusnya sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan tingkatnya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi di sisi yang ini kita belajar untuk melapangkan dada dan memaafkan dia. Sudah selesai. Makanya siapa yang memaafkan saudaranya di dunia, Allah maafkan di akhirat. Dan kita lebih butuh itu nanti di akhirat. Ketika Allah menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, ini kesalahan kamu, sholatnya ditinggalkan, sholatnya diabaikan, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak benar, wudunya nggak benar, dan seterusnya. Ini dosa kamu, kamu berzina, kamu minum khamar, kamu pernah menyakiti orang lain, kamu mengambil hak orang lain. Ini dosa kamu, durhaka kepada orang tua. Banyak Allah akan buka di hadapan Allah. Lalu di akhir Allah mengatakan, karena kamu suka memaafkan saudaramu, hari ini. Ala tuhibbun. Dan saya merasa ini saya banyak salah. Tetapi saya sedihnya, kenapa sulit untuk memaafkan orang lain? Kenapa ego kita lebih besar daripada keyakinan kita akan ampunan dosa di sisi Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Saya lagi belajar sekarang, walaupun belum sukses, belum hebat-hebat amat. Ketika merasa diganggu oleh orang baik di jalan, atau mungkin tetangga yang nggak ngerti fikih bertetangga, kan umat kita ini sedikit ilmunya tentang akhlak, sehingga mereka nggak tahu hak-hak tetangganya, hak sahabat dan seterusnya. Kadang merasa diganggu oleh tetangga tanpa mereka sadari, atau mereka sadar tapi meremehkannya. Dan kadang-kadang gangguan itu benar-benar menyesakkan dada kita. Di saat yang sama saya langsung belajar, ya Allah, oh ini ampunan dosa darimu yang engkau hadiahkan kepada saya lewat tetangga saya. Terima kasih tetangga, karena kesalahanmu Allah menghapuskan dosa-dosa. Sehingga kita, bukan berarti kita biarkan. Katakanlah misalnya ada tetangga yang buang sampahnya di depan rumah kita, ramai, sehingga baulah, sehingga alat masuk ke rumah kita, banyak nyamuk dan seterusnya. Kita ingatkan, jangan buang sampah di sini, saya terganggu dan seterusnya. Tanpa kita membalasnya, tanpa kita menyakiti perasaannya, tetapi tetap kita ingatkan supaya dia tidak bertambah dosanya, dan kita pun memaafkan dan berlapang dada. Ketika ada kebaikan-kebaikan, kita tidak akan lupa namanya untuk tetap kita berikan kebaikan. Lapang dada. Ini namanya orang yang mendapatkan ampunan dosa melalui orang lain. Sahabatnya, tetangganya, orang yang tidak dia kenal. Begitu juga di jalan. Supir angkot berbuat kesalahan mungkin dengan dia karena dia buru-buru atau apa, itu berarti ampunan dosa. Terima kasih supir angkot, saya dapat ampunan dosa. Ada motor yang nyelonong aja, terima kasih pengendara motor, saya dapat ampunan dosa. Ada orang yang mungkin terburu-buru sehingga dia nyelip kita dan kita akhirnya hampir aja kecelakaan. Terima kasih pengendara yang terburu-buru, karena kamu Allah mengampuni dosa saya. Bayangkan ini, secara bertahap kita melatihnya. Emang nggak bisa sekaligus, kita tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq, tapi belajarlah untuk menyerupainya walaupun sedikit. Insyaallah nanti lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala melakukan hambanya ya. Dan kemudian Allah menjanjikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Kali Allah menjanjikan di sisi Allah akhirat itu bintang. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Betapa ketika dia dalam keadaan marah besar, dalam keadaan sakit hati, sampai dia bersumpah tidak akan membantu orang itu lagi. Seketika itu juga marahnya menjadi reda,
sakit hatinya menjadi hilang, dadanya menjadi lapang, hanya karena satu tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baginya jauh lebih berharga dari semua ego pribadinya. Tawaran itu adalah ketika Allah menawarkan kepadanya maghfirah, ketika Allah menawarkan kepadanya taubah, ketika Allah menawarkan kepadanya aitkum minallah, tidak berpikir sama sekali. Senangnya Abu Bakar dan terharunya Abu Bakar ketika ditawarkan maghfirah oleh Allah ini mirip dengan ekspresi orang yang sering kadang-kadang ketika kita lihat di media ada orang yang dikerjai marah tuh. Ada acara-acara yang sengaja ngerjain orang. Kalau di zaman dulu yang suka ngerjain orang itu orang Yahudi. Walaupun saya nggak bilang ini acara Yahudi, hanya dulu perangai suka ngerjain orang itu adalah perangai Yahudi. Senang sekali ngerjain orang, isengnya itu iseng untuk memudaratkan keadaan orang lain. Dan senang juga ngerjain orang itu di jalan. Makanya Nabi paling nggak suka kepada orang yang nongkrong di jalan. Nggak suka sekali Nabi kepada orang yang suka nongkrong di jalan. Lalu muncullah hadis-hadis tentang adab-adab di jalan, termasuk tidak menyulitkan orang yang melewat atau memudahkan dia ketika ada hambatan dan sebagainya. Orang yang dikerjai ini kemudian marah. Setelah dia marah, dalam keadaan dia hampir meledak, kemudian diganti dengan sebuah tawaran bahwa dia sudah masuk TV, atau diganti dengan bahwa dia karena dikerjai akhirnya dapat uang 100.000, 200.000 atau hadiah apapun, atau minimal bersalaman dengan artis. Seketika itu juga marahnya menjadi sukacita. Dia langsung senang, dia langsung teriak, dia langsung histeris, dia terharu, bahkan kalau perlu dia menangis karena senang. Ini kalau kita melihat segala kebaikan itu dari sudut pandang duniawi. Bagi seorang Abu Bakar, tidak ada tawaran yang lebih baik daripada tawaran akhirat. Karena mereka yakin bahwa akhirat itu lebih dahsyat daripada dunia. Ketika ada sedikit saja kebaikan kita yang kemudian Allah katakan ini nanti saya balas di akhirat, itu lebih disukai oleh para sahabat daripada dibalas di dunia, walaupun mereka butuh rahmat Allah di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya ilahi, seandainya engkau mengujiku dengan suatu musibah, maka aku lebih suka agar engkau memberikan kepada aku kesabaran daripada jalan keluarnya. Ketika diberikan musibah, kita bebas memilih berdoa, ya Allah beri saya faraja, jalan keluar, beri saya makhraja, jalan keluar. Tapi kita juga bisa memilih, ya Allah beri saya afrigh alayya sabra, lapangkan dada saya dengan kesabaran. Dan Ali selalu memilih kesabaran. Aku lebih suka ketika Allah mengujiku, lalu Allah menghadiahkan sahabat kepadaku daripada jalan keluarnya. Kenapa? Karena mereka tahu kedudukan orang-orang yang shalihun di mata Allah nanti. Makanya ketika Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Langsung Abu Bakar menjawab, "Bala ya Rabbi." Bala, tentu sekali, tentu ya Allah. Pasti saya akan ingin sekali jika engkau mengampuni dosa saya. Siapa yang dihapuskan dosa-dosanya di akhirat, faqad aflah, sungguh dia telah beruntung. Pernah juga terjadi percekcokan antara saudara, yaitu antara Hasan dan Husain, adik kakak, cucu Nabi, anaknya Ali dan Fatimah, orang yang sangat mulia, dan kita memuliakannya sebagaimana kita memuliakan sahabat-sahabatnya. Terjadi, namanya orang manusia, sesoleh apapun kadang terjadi perselisihan. Bahkan Abu Bakar pernah berselisih dengan Umar, dan bukan pernah, beberapa kali pernah berselisih dengan Abu Bakar dan Umar. Sering. Hasan dan Husain. Kemudian datanglah Hasan kepada Husain mengingatkan, hadirin, masih ingat nggak kata-kata kakek kita? Kata-kata Rasulullah SAW. Apa kata kakek kita? Jika ada dua orang saudara yang bertikai, yang pertama mengajak damai adalah yang pertama masuk surga. Siapa yang pertama mengajak islah, damai, baik meminta maaf atau memberi maaf, tergantung siapa yang salah, atau kalau dia nggak ngerti siapa yang salah, pokoknya damai aja, maka yang pertama mengajak damai, dia yang pertama masuk surga. Langsung keduanya berpelukan, menangis, dan sudah nggak ingat lagi dengan masalah mereka. Kenapa? Karena surga itu lebih mereka rindukan daripada mempertahankan ego mereka. Ngapain mempertahankan ego kalau kita kehilangan kesempatan masuk surga? Ini bukan
sebuah bandingan yang pas. Masa ego kita ambil lalu surga kita buang? Nauzubillah min dzalik. Ketika diingatkan bahwa kita pernah menyatakan bahwa siapa yang mengajak damai lebih dulu, dia yang lebih dulu masuk surga. Dan ini bisa juga masuk kategori was-sabiquna as-sabiqun. Orang yang meminta damai, mengajak damai lebih dulu. As-sabiqun, berlomba-lomba dalam berdamai. Maka dialah yang pertama masuk surga. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang kakak, siapa yang adik. Siapa yang tua, siapa yang muda. Siapa yang gengsi dan siapa yang tidak. Ini soal siapa yang lebih dulu ingin masuk surga. Bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau kita salah, maka kita meminta maaf, kita lebih dulu masuk surga. Kalau kita merasa benar, kita duluan memberi maaf, kita lebih dulu masuk surga. Ini soal siapa yang ingin. Ulaikal muqarrabun. Dan itu akan sering terjadi dalam hidup kita. Suami istri, kadang yang salah suaminya. Istri segera memaafkan suaminya, istrinya lebih dulu masuk surga dari suaminya. Yakinlah itu. Nanti ketika mereka sama-sama demikian, dilihat mana yang lebih sering. Maka kalau kita ingin menilai di antara kita di sini, siapa yang akan lebih dulu masuk surga? Bukan, belum tentu saya karena saya imam, karena saya dia duduk di atas kursi, belum tentu. Walaupun itu harapan saya, tetapi kita bisa menilai ketika ada masalah di antara kita. Siapa yang pertama datang untuk mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Pada saat itu, dia yang akan disebut yang pertama masuk surga. Nanti ada masalah lagi, kita adu-aduan aja nih. Fastabiqul khairat. Berlomba, kita berkompetisi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin track record bahwa kita yang pertama mengajak damai. Sehingga nanti di akhir hayat baru Allah akan mengumpulkan semua catatan itu, lalu dilihat siapa yang paling sering mengajak damai ketika ada permasalahan di antara mereka. Itulah orang yang sadiqun. Maka yang sadiqun fid dunya, mereka juga yang sadiqun fil akhirah. Makanya disebut dua kali sabiqun was-sabiqun as-sabiqun. Artinya was-sabiqun fid dunya fahumus sabiqun fil akhirah. Siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, dia juga yang lebih dulu dan berlomba-lomba masuk ke dalam surga. As-sabiqun as-sabiqun. Sebagaimana juga di surat Al-Mu'minun. Sehingga Hasan dan Husain kembali damai. Terjadi juga percekcokan antara Aisyah dengan ponakannya Abdullah ibn Zubair. Yang saya pernah cerita tentang solehnya Abdullah ibn Zubair. Abdullah mengatakan Aisyah itu boros dan seterusnya, dan Abdullah salah. Kemudian Aisyah bersumpah, saya tidak akan ngomong lagi dengan Abdullah selama-lamanya. Ini sumpah yang tidak dibolehkan dalam agama, tapi orang emosi. Akhirnya Abdullah datang ke tempat Aisyah, ini bibinya, dan dia boleh memeluknya karena bibinya sendiri haram. Dipeluk Aisyah, kemudian Abdullah menangis, ya ibu orang-orang yang beriman, wahai bibi, wahai Aisyah, wahai orang yang solehah, maafkanlah saya, bukankah Nabi mengharamkan kita untuk memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari? Ketika diingatkan dengan itu, kemudian mengatakan, semoga kita dirahmati oleh Allah dengan saling memberi maaf. Langsung Aisyah menangis. Lalu Aisyah mengatakan sambil menangis, Nadri, gimana dengan sumpah saya? Saya sudah terlanjur. Akhirnya Aisyah membebaskan 40 orang budak demi menebus kesalahan bersumpahnya. 40 orang budak, satu orang budak di atas 100 juta. Ini kesungguhan mereka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan membuang ego mereka di dalam hati. Kadang-kadang muncul namanya insan. Makanya berlakulah ayat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau enggak dia la fi khusr. Kalau dia tidak menggunakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dia menganggap dirinya udah sempurna dan ideal, udah perfect, maka dia akan menjadi orang yang innal insana lafi khusr, rugi. Terjadi juga antara Bilal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub marah kepada Bilal, nggak ikut instruksi. Waktu itu yang pimpinannya, amirnya, seperti Mukhayyam kita ada amirnya ada Abu Ayyub. Bilal melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Abu Ayyub atau mengganggu jamaah. Ini biasa terjadi dalam sebuah jamaah. Dia melakukan sesuatu dengan inisiatifnya dan mengganggu jamaah. Sehingga akhirnya amirnya marah. Abu Ayyub marah. Dan karena marah, Abu Ayyub mengatakan, ya bedas sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Saking marahnya Abu Ayyub. Dan kesalahan Bilal waktu itu memang fatal. Membahayakan nyawa kaum muslimin, membahayakan pasukan. Kalau kita mungkin kesalahan kita hanya merepotkan yang lain. Kalau ini membahayakan nyawa, yang wajar Abu Ayyub marah. Dan mengatakan, ya benar sauda,
wahai anak perempuan yang hitam. Menangis Bilal karena sedih disebut nama ibunya. Ketika selesai pulang ke Rasulullah, Bilal ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Ayyub dan mengatakan, ya Abu Ayyub, innaka mar'un fika syai'un min jahiliyah. Kamu ini masih punya sifat jahiliyah, bagaimana akan masuk surga? Nangis Abu Ayyub, cari Bilal, langsung mencium kakinya, dia peluk kaki Bilal, dia cium, ya Bilal, balas saya dengan kata-kata yang sama. Tidak ya Abu Ayyub, tidak. Demi Allah, kalau kamu tidak membalasnya, saya tidak akan bangun. Tidak ya Abu Ayyub, wallahi tidak akan. Karena Bilal bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Akhirnya Rasulullah datang mendamaikan mereka, selesai urusan antara mereka. Terjadi lagi di antara dua ahli surga. Abdullah bin Zubair yang tadi marah dengan Aisyah, kali ini marah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair bahkan termasuk sahabat Nabi yang sangat istimewa. Ketika Abdullah bin Zubair marah kepada Muawiyah, Muawiyah jadi gubernur di Syam, dia mengirim surat ke Syam dengan kalimat, Ya ibna akilatil akbar, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Siapa ibunya Muawiyah? Hindu, pernah makan jantungnya Hamzah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerjamu telah zalim kepadaku, dan seterusnya dia curhat tentang masalahnya, sehingga membuat Muawiyah menangis membaca surat ini. Tapi dalam keadaan kayak gitu, Muawiyah membalasnya. Apa balasan Muawiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi. Ya ibna hawarir rasul. Ya ibna zatin nitaqain. Wahai anak pembela Rasul. Yang disebut dengan pembela Rasul, Zubair bin Awam. Ayahnya Abdullah bin Zubair. Ini pujian. Wahai anak hawarir Rasul. Wahai anak pembela Rasul. Wahai anak zatin nitaqain, itu Asma, ibunya Abdullah, Asma binti Abi Bakar, yang menolong Rasulullah dalam perjalanan hijrah dengan membawa ikat pinggangnya. Kemudian dia dikenal dengan perempuan yang punya dua ikat pinggang, dan ini pujian juga, zatin nitaqain. Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang, saya minta maaf, itu di luar kemampuan saya. Saya tidak tahu kalau pekerja saya menzalimimu, maka saya hadiahkan kebun saya untukmu sebagai bentuk permintaan maaf saya. Abdullah bin Zubair membaca surat ini menangis, kemudian dia langsung pergi ke Syam dan memberikan kebunnya untuk Muawiyah beserta dengan hadiah Muawiyah akan kembalikan kepada Muawiyah. Begitu mereka bermuamalah. Dan ini sesama ahli surga. Walaupun kita mendengar cerita tentang Muawiyah begini dan begitu, kata Nabi, iyyakum wa ashabi, hati-hati kalian dengan sahabatku. Gimana pun, gak boleh kita bersuuzon dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang sahabat. Paling pahit yang bisa kita katakan, bacakan ayat. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka udah lewat kisahnya. Sejarah mereka sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, bagi kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang mereka kerjakan. Paling pahit ini yang bisa kita lakukan agar kita tidak menuduh sahabat dengan tuduhan yang tidak baik. Ini hal yang paling pahit yang bisa kita katakan kalau kita nggak bisa memuji sahabat. Katakanlah ada Yazid bin Muawiyah dengan kisah Karbala-nya, ada Muawiyah dengan kisah Hasannya. Ketika Hasan jadi khalifah, Hasan mengundurkan diri gara-gara Muawiyah juga melantik dirinya sebagai khalifah di baiat. Bukankah Nabi mengatakan, jika kamu menemukan dua khalifah, bunuhlah yang kedua? Harusnya waktu itu yang dibunuh siapa? Muawiyah, karena Hasan sudah lebih dulu di baiat, karena dia lebih pantas. Tetapi Hasan mengundurkan diri demi untuk tidak mengacaukan barisan kaum muslimin, tidak memecah belah. Gimana pun kisah tentang Muawiyah, Yazid dan yang lainnya, tilka ummatun qad khalat. Allah lebih tahu tentang mereka. Ini hal terpahit yang bisa kita ucapkan kalau kita nggak bisa mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan menghakimi orang lain, apalagi sahabat. Orang yang masih hidup di antara kita yang jelas-jelas punya aib aja nggak boleh kita hakimi. Cobalah muhasabah hanya untuk diri sendiri saja. Kalau kita belajar sesuatu, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Makanya ketika Allah menawarkan kepada kita akhirat, ini lebih baik daripada Allah menawarkan dunia. Ampunan dosa. Siapa yang tidak butuh itu di dalam kuburnya? Karena perjalanan akhirat jauh lebih sulit daripada perjalanan di dunia. Sehingga bekal yang kita butuhkan untuk perjalanan itu jauh lebih banyak daripada bekal yang kita butuhkan untuk hidup di dunia. Lama perjalanan di akhirat itu. Dan kita tahu itu. Lama sekali. Dan lamanya itu ruhan wa jasad, roh dan jasad. Bukan mimpi. Mimpi lamanya
Mungkin ketika kita bangun dari mimpi sudah hilang. Ini ruhan wajah sadar. Luka-lukanya itu berbekas. Seperti yang saya kisahkan ketika orang terakhir keluar dari api neraka, di seluruh tubuhnya ada bekas api neraka. Ini semuanya berbekas. Bayangkan saja perjalanan akhirat yang dimulai dengan sakaratul maut. Ada yang kuat disiksa sehari saja dibakar hidup-hidup. Ini dibakar dalam keadaan ruhan wajah sadar di dalam kuburnya. Bukan sehari. Tidak mati-mati selama ratusan tahun. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya kurang lebih masih di atas 100 tahun lagi. Allah alam. Imam Mahdi belum keluar, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum keluar, Ya'juj Ma'juj apalagi, angin dari Yaman, Dabbah dari negara Saudi, belum lagi nanti kejadian Al-Quran terhapus, Ka'bah dihancurkan, tidak ada orang mukmin satu di muka bumi, masih berlalu masa-masa orang kafir yang sangat jauh dari agama, tidak mengenal Allah sama sekali. Ini lebih dari 100 tahun, Allah alam, tetapi ini lebih dari 100 tahun. Bayangkan kalau kita meninggal sekarang, bahkan kita berada di dalam kubur menantinya kiamat, itu lebih lama daripada kita di atas bumi. Itu baru fase pertama yang paling pendek di antara fase-fase berikutnya. Lebih dari 100 tahun dalam kubur, di sebuah tempat yang gelap sendiri, imma diazab atau imam mendapatkan rahmat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirahmati. Makanya berlakulah hadis-hadis Nabi, irham man fil ard yarhamka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka engkau disayangi dari yang langit. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran Allah kepada kita. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Siapa yang memudahkan jalan orang lain ke surga, Allah mudahkan jalannya ke surga. Apa yang kita tunggu? Bukankah kita ingin masuk surga? Maka ajak orang lain sebanyak-banyak mungkin untuk datang ke taman-taman surga, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu taman surga nanti di akhirat. Maka siapa yang mengajak orang lain ke surga, nanti malaikat yang akan memanggilnya ke surga. Wahai hamba Allah, halumma ilayya, kesini wahai hamba Allah, ini jalan ke surga. Saya dipanggil ke surga. Sedangkan yang lain mengatakan, unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami, kata yang lain di belakangnya. Apa kata malaikat? Keluar ke belakang kalian ambil cahaya dari tempat yang lain. Tidak ada tempat bagi kalian di sini. Lalu dibuatlah tembok yang membatasi antara orang-orang ahli surga dengan ahli neraka, sehingga ahli neraka berteriak-teriak di belakang tembok. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Kata orang-orang ahli surga, "Naam, ya. Kalian dulu bersama kami, akan tetapi kalian telah membohongi diri kalian sendiri dengan mengikuti hawa nafsu kalian dan tertipu oleh syaitan." Halummu ilayya, halummu ya Abdullah, kesini wahai hamba Allah. Kenapa kita dipanggil ke surga? Karena selama di dunia kita mengajak dan memanggil orang lain untuk masuk ke taman-taman surga. Makin banyak yang kita ajak, makin banyak penduduk surga yang memanggil kita. Halummu kesini. Ahlan wa sahlan, salaman. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman. Selamat. Bayangkan nama kita dikatakan, ya fulan, salaman, selamat, kamu adalah ahli surga. Tidak ada berita yang lebih menggembirakan kita pada hari itu. Siapa yang dapat ucapan ini? Orang yang ketika di dunia juga sering mengucapkan salaman, selamat. Ayo datang ke sini di dalam taman-taman surga. Kita butuh semua itu. Dikubur. Menanti sangkakala pertama saja mungkin lebih dari 100 tahun. Sehingga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia tidak terasa tiba-tiba dia mendengar suara sangkakala pertama. Sedangkan yang mendapatkan azab kubur, dia mengatakan, Ilahi, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat. Kalau udah nggak tahan dengan azab kubur, mereka pikir kiamat itu akan mengakhiri azab mereka, justru kiamat itu akan membawa mereka kepada azab yang lebih besar. Tapi mereka tidak menyadari, la yash'urun. Lalu setelah sekian ratus tahun, datang malaikat, idza waqa'atil waqi'ah. Datanglah malaikat, la uqsimu biyaumil qiyamah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al-insanu
Manusia dengo, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha. Ini hari kiamat. Baru semuanya dihancurkan kecuali di akhirat, yaitu surga neraka. Dia tidak mengalami kiamat. Dia mengalami kiamat hanya dunia saja. Surga tidak merasakan gempa kiamat walaupun 1 skala Richter. Surga itu tempat yang sakinatun waqar, tenang dan sangat kokoh. Kiamat hanya terjadi di sini, di dunia. Hancur. Maka kita menunggu dibangkitkan. Berapa lama? Lebih dari 50.000 tahun. Sudah adakah padang mahsyar sekarang? Belum ada. Surga neraka sudah ada. Padang mahsyar belum ada. Kenapa Allah berfirman di akhir surat Ibrahim? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah mengganti bumi yang lama sekarang dengan bumi yang baru, yaitu ardul mahsyar, padang mahsyar. Allah hancurkan semuanya, lalu Allah kumpulkan kembali menjadi bumi yang baru, yang lebih besar. Sebesar apa? Yang menampung jumlah malaikat, jin, dan manusia. Tahukah kita berapa besarnya jin? Bahkan jin ada yang ukuran kepalanya saja bisa menutupi cahaya matahari. Dan itu dikumpulkan jumlah yang sangat banyak, yang jin itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, dikumpulkan di ardul mahsyar. Mahsyar earth. Earth itu dari bahasa Arab, Arab. Kemudian jadi bahasa Inggris earth. Dan kita menyebutnya padang mahsyar, Al-Quran menyebutnya ardul mahsyar. Mahsyar earth. Ini bumi mahsyar yang lebih besar, lebih luas. Dan kata Nabi, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar semuanya. Berapa lama butuh waktu untuk mengumpulkan kembali elemen-elemen ini sehingga menjadi bumi mahsyar dan matahari yang lebih besar dengan jarak yang lebih dekat? Lebih dari 50 hari. 6 hari, 1 hari 50.000 tahun kali 6. Selama itulah orang diazab di dalam kubur. Atau selama itulah orang menunggu di dalam kuburnya, alam barzakhnya. Setelah 50.000 tahun lebih, terkumpullah ardul mahsyar dan matahari yang baru, maka Allah menurunkan air hujan selama 1 tahun tidak pernah berhenti. Turun air hujan, kata Allah, dari airlah kami ciptakan segala kehidupan. Maka dikumpulkanlah tulang belulang manusia di dalam ardul mahsyar seperti Allah mengumpulkannya di dalam rahim seorang ibu. Dikumpulkan kembali, bahkan itu lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Itu disebut penciptaan yang kedua. Setelah dikumpulkan semua manusia sudah utuh lagi, bahkan tidak dikhitan. Semua yang pernah dikhitan dikembalikan sampai seutuh-utuhnya. Rambutnya sepanjang-panjangnya, semua yang pernah dia cukur dikembalikan. Setelah sempurna, datang lagi malaikat kedua. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Datanglah malaikat da'i, malaikat penyeru, meniupkan sangkakala kedua. Seketika itu juga manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Bahkan kalau kita dikuburkan satu kuburan dengan pasangan kita, ketika bangkit kita tidak akan melihat dan menoleh sekalipun kepada pasangan kita. Saking nukur, saking mengagetkannya hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika seorang lari dari saudaranya. Wa ummi wa abi, dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Aisyah bertanya ketika membaca ini, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita hari itu?" Kata Rasulullah, "Alian," telanjangnya Aisyah. Kata Aisyah, "Aduh, betapa memalukan hari itu." Ya Aisyah, bagaimana kami mengatakan memalukan sementara tidak ada yang peduli dengan orang lain? Kita dikuburkan, kita membeli lahan untuk pekuburan keluarga. Ya, kita melihatnya di dunia, itu kuburan keluarga. Ketika dibangkitkan, kita tidak akan mengenal orang di sebelah kita. Ini belum hari yang saling mengenal. Nanti di pada masa kita akan kenal. Di mana da'i, malaikat itu memanggil kita? Malaikat itu memanggil kita mim makanin qarib, dari sebuah tempat yang dekat. Apa itu tempat yang dekat? Kata ulama tafsir, yaitu Palestina. Palestina adalah negeri kebangkitan. Di sanalah manusia akan dipanggil oleh malaikat untuk dikumpulkan di tempat perhisaban. Maka beruntunglah orang yang meninggalnya di negeri makanin qarib. Kenapa kita bercita-cita Palestina itu negeri impian? Itu harus menjadi
jalani kehidupan kita yang terakhir, perjalanan terakhir kita. Bahkan Nabi mengatakan, la tashuddur rihal illa salas. Dan yang ketiganya adalah Al-Aqsa, Palestina. Kita harus jadikan Palestina itu negeri terakhir yang akan kita tuju. Bukan sebagai seorang pelancong, tetapi sebagai seorang pembebas. Yang membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan orang-orang yang zalim Israel, bukan Yahudi. Karena Zionis itu bukan bentukan Yahudi. Zionis itu dibentuk dengan mengambil dan meminjam nama Yahudi. Sebetulnya kepentingan orang-orang penyembah setan. Bahkan ada orang Yahudi yang menentang Zionisme, tetapi banyak juga orang Yahudi yang mendukungnya karena kebodohan mereka. Ketika mereka dipanggil dari Makkah yang ke Palestina. Kata Allah seperti apa? Khusyan absaruhum. Manusia bangkit dari kuburnya seperti jamur di musim hujan. Semuanya duduk di atas kuburnya dan bertanya, hari apa ini? Hari apa ini? Lalu mereka tertunduk pandangannya karena takut. Ya Allah, celaka hari ini, celaka hari ini. Khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajdath. Dalam keadaan takut, mereka keluar dari kuburnya. Ka'annahum jaradun muntashir. Mereka seperti belalang yang berterbangan. Dipanggil oleh malaikat dari, ya ayuhan nas, ya ayuhal jin, wahai manusia, wahai jin, halummu ilayya, kesini kalian semuanya yang yakhrujuna minal ajdath, semuanya keluar serentak seperti belalang yang kita usik di tempat-tempat ilalang. Banyak belalang, tenang. Lalu datang seseorang anak kecil mengusiknya, terbang sekaligus. Begitulah keadaan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ilad da'. Dan di situ ada kita. Di antara belalang-belalang itu ada kita dengan ruhan wa jasadan seperti yang sekarang ini. Kita yang sekarang ini, bukan mimpi. Dan nama kita dipanggil dengan nama yang ada sekarang di dunia. Muhti'ina ilad da'. Semuanya berkumpul di sekeliling malaikat itu. Lalu saat itu berkata orang-orang kafir, wa yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir. Aduhai, ini hari yang sangat melelahkan. Ini akan jadi hari yang sangat berat. Sama seperti ketika kita kemarin datang ke Ciwidey dalam keadaan hujan deras, dan mungkin sebagian kita tidak membawa jas hujan, mungkin sebagian kita tidak membawa perlengkapan yang cukup, dan kita berkata di dalam hati kita masing-masing, ini akan menjadi hari yang sangat berat. Padahal ini hanya ujian kecil. Bagaimana dengan ujian di padang mahsyar yang perjalanannya beribu-ribu tahun, tapi kita nggak punya bekal karena kita selalu mengabaikan tawaran-tawaran Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Nggak mau ya Allah. Hayya 'alal falah. Tidak mau ya Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak mau ya Allah. Kita abaikan semua tawaran Allah. Hari itu akan berkata, hadza yawmun 'asir. Aduhai celaka. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Tidak bisa kembali ke dunia. Lalu perjalanan akhirat di padang mahsyar pun dimulai. Kita melihat teman kita ada yang dipanggil, kemudian diletakkan di atas mimbar cahaya. Lalu kita melihat teman kita yang lain ada yang dikumpulkan di bawah naungan Allah. Karena dia ahli masjid. Bukankah ada 7 golongan yang dikumpulkan di bawah naungan Allah yang tidak akan kepanasan? Saya, wahai malaikat, saya. Kamu tidak. Kemudian diusir. Pergi kamu dari sini. Jangan dekat-dekat dengan kami. Lalu kita mendekat lagi. Diusir lagi oleh malaikat. Ditarik kaki kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat sahabat kita. Alam lakum ma'akum kah? Saya saudara kamu. Saya sahabat kamu. Ya, tetapi kamu telah membohongi diri kamu sendiri. Waktu itu kita sudah mulai mengenal satu persatu di antara orang-orang yang ada di sini. Mengenal orang yang dulunya kita kenal di dunia. Tadi kita tidak saling kenal. Ada adegan yang nanti kita akan saling kenal, bahkan bisa saling menolong, atau justru bisa saling mencelakai. Ada yang dipanggil oleh Allah, kesini ke atas mimbar-mimbar cahaya, dipakaikan mahkota. Siapa mereka? Ya hamilal Qur'an, qad khassaka Rahman. Ini para hamilal Qur'an, para pembawa. Ada yang dikhususkan dalam golongan-golongan yang muqarrabun. Siapa mereka? Orang yang menghabiskan sebagian besar malamnya untuk menangis karena takut kepada Allah. Dan berbagai macam kejadian pada mahsyar. Tapi tahukah kita,
Ada orang yang kita cari-cari, di mana mereka? Di mana mereka? Kok tidak ada di mahsyar? Kita tanya kepada mereka, tidak ada di mahsyar. Di mana mereka? Mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak ada di mahsyar. Ketika kita dalam keadaan gaduh di padang mahsyar, kita cari seorang di antara ribuan orang yang kita kenal. Satu orang mungkin, karena ini jumlahnya sangat sedikit. Di mana fulan? Di mana fulan? Dia sudah di surga. Ribuan tahun lebih duluan masuk surga daripada yang lainnya. Kenapa? Dia orang yang masuk surga min ghairi hisab wala adab. Tidak ada hisab, tidak. Langsung masuk surga. Lalu berjalanlah orang menuju Allah. Ada yang dihisab dalam sebuah ruangan yang tertutup. Tutupnya adalah cahaya-cahaya. Dipanggil fulan bin fulan, dipanggil oleh malaikat. Masuk dia ke dalam ruangan itu. Allah membukakan semua aibnya sampai dia mau bunuh diri lagi karena dia malu. Lalu Allah mengatakan, tenang wahai hamba, aku tidak ada yang tahu aib ini. Ya Allah, aib sebanyak ini tidak ada yang tahu, bukankah manusia itu banyak? Apakah mereka tidak melihat saya? Aku tutupi aibmu, karena dulu di dunia kamu menutupi aib saudaramu. Makanya kata Nabi, ada hisab yang sifatnya tertutup, karena orang yang suka menutup aib saudaranya di dunia. Terus, sampai akhirnya satu persatu mulai ujian terakhir, melewati sirat. Tahukah kita sepanjang apa sirat? Sirat itu membentang dari padang mahsyar sampai ke surga. Tahukah jarak antara dunia ke surga lebih jauh daripada jarak antara bumi dengan planet-planet yang lain, bahkan dengan galaksi yang lain. Dan kita tahu jarak itu dengan ditempuh cahaya saja begitu lamanya. Sirat itu panjang sekali, yang menghubungkan padang mahsyar kepada surga, dan di tengah-tengahnya ada neraka jahannam. Ada yang melalui pada sirat itu para anbiya, melaluinya sekalbar seperti cahayanya buruk. Barkun, burukun cepat sekali, yang naik ke langit seperti Nabi naik ke langit itu dalam waktu sekejap mata saja sudah melewati sirat. Sampai di sana para nabi berdiri dan memanggil umatnya, kesini kalian. Ketika umatnya berjalan tertati-tati, Nabi itu akan mengatakan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia. Ada yang di belakangnya melewati sirat seperti rih sarsar, seperti angin yang kencang. Ada yang melewati sirat seperti rakib, seperti orang yang mengendarai kuda. Ada yang melewati sirat seperti masy, orang yang berjalan. Dan yang paling parah, ada yang melintasi sirat itu seperti orang yang merangkak. Lalu dia ditarik oleh kail-kail neraka jahannam. Dan ini perjalanan yang cukup panjang. Kita butuh syafaat, pertolongan, ampunan dosa, dan seterusnya. Makanya Abu Bakar mengatakan, bana, tentu ya Allah, butuh sekali. Padahal Abu Bakar ini termasuk salah satu yang dijamin surga. Lalu siapa kita untuk tidak butuh ampunan Allah sehingga tidak mau memberikan maaf kepada saudara kita? Mudah-mudahan kita lebih lapang sekarang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Asal melihat ada suatu gangguan, maka yakinlah itu adalah peluang dihapuskan dosa. Dan Nabi bersabda, al-mu'minul ladzi yukhallitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan ujian mereka. Jadi kalau kita bergaul, kita harus sabar dengan gangguan dan kekurangannya. Tapi itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul, usaha sendiri dan dia tidak sabar dengan gangguan orang lain. Maka bersabarlah ikhwan. Jangankan orang di luar masjid ini, yang di dalam masjid ini saja kita sama-sama manusia. Saya pasti akan sesekali mungkin menjengkelkan atau menyakiti perasaan antum, dan juga sebaliknya. Maka disitulah peluang. Siapa yang ingin lebih dulu masuk surga, dia yang datang lebih dulu untuk mendamaikan antara orang yang bertikai. Mudah-mudahan ini menyemangati kita dalam hablum minallah atau hablum minan nas, ukhuwah fillah. Kita melangkah bersama menuju surga Allah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.